Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Poni Saputra, CGP Angkatan 9 dari Provinsi Jambi akan melakukan percakapan ataupun pembicaraan lagi dengan guru yang telah saya observasi, yaitu di sini sudah ada Ibu Yuni sebagai peserta yang saya observasi dan Ibu Herlina sebagai PP kami yang sudah membimbing kami dari awal sampai dengan akhir nanti. Selamat pagi Ibu Herlina. Pagi Pak. Pagi Ibu Yuni. Pagi. Baik Ibu Yuni, ini perkenalkan, ini adalah pengajar praktik saya, Ibu Herlina SPD MPDGR, itu selaku pengajar praktik saya yang memberikan bimbingan saya nanti dari awal sampai dengan akhir, ya Bu ya. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan Bu Yuni seputar observasi yang sudah kita laksanakan pada saat di bulan-bulan yang lalu, pada saat penugasan sebelumnya. Baik Ibu Yuni, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan seputar observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Mungkin pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan betul kepada Ibu Yuni terkait dengan perasaan Ibu. Apakah yang Ibu rasakan ketika jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung pada saat observasi yang lalu ataupun di bulan yang lalu? Kira-kira bagaimana? Perasaan saya saat berlangsungnya pembelajaran itu gugup ya, karena ibaratnya tuh kita diawasi lah bahasanya belajar. Cuman memang agak lebih kita jadi lebih menambah pengalaman baru juga. Ya, karena mungkin observasinya tidak dilakukan setiap waktu. Benar, ya. Paling juga dalam 1 tahun cuma beberapa Ya, kali betul. dan tidak terjadwal. Ya, dan terjadwal maksudnya. Baik. Jadi Bu Yuni bisa diceritakan kembali seputar pembelajaran dan observasi kita kemarin. Kira-kira pada saat Ibu mengajar itu area pengembangan apa yang Ibu lakukan? Dan tahapan-tahapannya serta itu langkah-langkah yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran kemarin. Oke, kalau untuk langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran itu sudah saya tuangkan langsung di perangkat ajar. Ya. Di mana situ saya memang area pengembangannya itu di area pengetahuan dan keterampilan. Baik. Di mana pengetahuannya itu kemarin saya ambil perbandingan trigonometri. Jadi siswa dapat mengetahui perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan kemudian untuk area pengetahuannya siswa mengetahui perbandingan segitiga siku-siku, dan untuk keterampilannya siswa menggunakan alat klinometer untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ya. Jadi menggunakan klinometer Ya, dalam benar. pembelajaran materinya Trigonometri. Oh, baik. Sangat baik sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Yuni, menurut Ibu nih, kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah menurut Ibu itu sudah berhasil dan sudah siswa mengerti atau tidak? Kalau menurut saya dengan diterapkannya pengetahuan dan keterampilan itu siswa langsung sudah bisa berlangsung dengan baik, dan siswa juga cukup mengerti. Nah, jadi siswa sudah mampu mengerti dengan baik Iya, dengan benar. materi yang sudah dipaparkan Benar. kemarin ya Bu ya. Dan memang saya lihat juga siswa sudah sangat terlihat aktif dan ya mereka senang, apalagi matematika ini kan perhitungnya mindset orang itu adalah sulit ya, tapi Ya, memang benar. saya lihat kemarin sudah ada keaktifan mereka dan mereka senang. Baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu Yuni kira-kira apa kekurangan dan kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Karena kan memang setiap kegiatan pasti ada tantangan dan kendalanya kan? Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Karena memang kendalanya masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Ada masih karena memang jumlah siswa yang cukup banyak, jadi masih ada dari sekian banyak itu ada beberapa siswa yang masih kurang paham, kurang aktif seperti itu. Iya, karena ya itu kendala yang sering dihadapi oleh setiap guru Bu ya, karena memang
hanya orang-orang tertentu, misalkan cuma ada yang satu sudah bisa, ya sudah Benar. diserahkan ke dia saja. Benar, gitu. benar, Ya, benar. yang lain cuma numpang nama atau itu Betul, saja. betul. Ya, ya, baik. Baik, terima kasih Ibu. Ini yang pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, mengapa hal itu bisa terjadi dan mengapa, kalau menurut Ibu, mengapa mereka tuh kurang aktif ataupun tidak mau terlibat dalam kegiatan tersebut? Nah itu tadi saya kan dalam proses pembelajaran itu membentuk kelompok. Iya. Memang menurut saya kelompok yang saya bagikan itu sudah sesuai dengan kemampuannya. Iya, Tapi iya. memang karena terlalu banyak siswanya, jadi memang ada beberapa yang kurang aktif. Jadi dia mengandalkan satu orang saja. Jadi satu orang temannya saja dalam kelompok atau 2 orang, nah itu saja yang ngerjain terus. Jadi 2 ini atau satu orang ini jadinya tidak aktif seperti itu. Padahal memang sudah dibagi Bu Iya, ya. benar, saya Kelompok sudah. berdasarkan, oh iya, berdasarkan Ya, minat belajarnya. benar, Iya, ya. iya. Nah, sudah dibagi kelompok auditori, visual dan Iya kinestetik betul, Bu ya. sesuai gaya belajar. Oh iya, sesuai dengan gaya belajar. Memang itu adalah kendala yang selalu dihadapi Benar, Bu. benar. Benar, baik sekali. Nah, kalau menurut Ibu Yuni, untuk rencana ke depannya, bagaimana kira-kira pembelajaran di kelas nanti yang akan Ibu ampu? Oke, berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami kemarin, mungkin saya lebih tertantang lagi agar gimana caranya supaya siswa itu lebih aktif lagi, atau mungkin dari gaya belajarnya saya bentuk kelompok dari minat belajar, atau nanti kita coba lagi yang lainnya seperti itu. Memang harus terus berinovasi Bu ya. Benar. Apalagi matematika ini ya terhitungnya mata pelajaran yang sulit, benar. dan siswa Ibu cepat bosan. Betul itu sekali Bu. Saya tertarik juga seperti itu Bu. Jadi anak-anak, bagaimana kita bisa memacu minat belajar siswa, apalagi dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Baik. Karena itu perencanaan kedepannya, dan memang harapan saya mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana perubahan yang akan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran itu? Oke, kalau rencananya pasti ada, tapi waktunya belum bisa dapat saya tentukan gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Tapi tetap akan saya laksanakan secepatnya. Iya, iya, iya. Untuk waktu belum ada Bu Iya. ya, cuman tetap selalu ada perencanaan yang terbaik. Iya. Baik. Dan saya akan menunggu hal seperti itu Bu. Saya akan masuk kembali dan akan berkoordinasi dengan Ibu Yuni serta pembelajaran ataupun perubahan yang ke depan untuk lebih baik lagi Bu ya. Iya. Baik. Baik Bu Yuni, saya rasa itu saja pertanyaan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan ataupun umpan balik dari Ibu Herlina selaku pengajar praktek dari saya, dan seputar percakapan kami, dipersilakan Bu Yuni. Terima kasih. Saya sudah melihat Bapak Poni melakukan observasi pembelajaran dan melakukan dialog pasca observasi pembelajaran. Saya ingin Bapak Poni menyampaikan kepada Ibu Yuni tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke Ibu Yuni. Jadi Bapak Poni silahkan menyampaikan tujuan percakapan tadi dan hasil analisis Bapak dari data observasi pembelajaran ke Ibu Yuni. Hasil analisis data observasi pembelajaran yang Bapak lihat dari pembelajaran yang Ibu Yuni lakukan boleh disampaikan. Baik. Yang pertama Bu Yuni, untuk tujuan observasi, yang pertama dan paling utama kan kita untuk melihat bagaimana kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan sekarang. Dan tujuan saya juga bukan mengajari, tapi saling berbagi mengenai pembelajaran, apalagi dengan pembelajaran yang sekarang sudah menggunakan PSE Bu ya, yang sangat baik untuk kita ke depannya nanti. Dan tujuan saya juga sebagai ajang berbagi yang sudah saya dapat dari program guru penggerak, yang notabene nanti
akan dimaksimalkan oleh pemerintah ataupun kementerian diberikan kepada seluruh guru, dan diharapkan memang semua guru nanti akan ada perubahan yang lebih baik lagi dengan maksud pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan hasil analisa saya pada saat observasi kemarin, saya sudah melihat Ibu Yuni sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan saya lihat memang juga siswa juga sudah senang. Karena apa? Ketika melaksanakan prakteknya, mereka sudah bisa melakukan materi pembelajaran sesuai dengan materi. Contohnya, misal pada saat kemarin saya lihat anak-anak sudah menggunakan alat bantu atau namanya klinometer. Saya lihat juga anak-anak sudah keliling, bisa mengukur tiang tanpa tiang bendera kemarin ya, tiang bendera tanpa harus mengukur pakai meteran, tapi menggunakan klinometer saja. Itu saya sangat tertarik Ibu. Cuman memang tetap masih ada yang saya lihat keaktifannya ada yang kurang, tapi memang itu biasa. Cuman hanya saja harus kita perbaiki sedemikian rupa gunanya untuk apa? Untuk memacu kreativitas kita. Karena semakin sering kita memacu kreativitas kita, akan ada inovasi baru untuk kedepannya, ya Bu ya. Jadi berdasarkan analisa saya sangat baik sekali, dan mari kita sama-sama Bu Yuni kita upayakan yang terbaik untuk siswa kita dan terutama sekolah kita. Dan saya juga sebagai pengobservasi kemarin, karena saya yang saya ambil adalah mata pelajaran PJOK. Ada satu sisi yang saya ambil dari pembelajaran matematika adalah bagaimana caranya biar bisa memberikan ilmu ataupun mentransfer ilmu sesuai dengan mata pelajaran saya, tapi salah satunya menggunakan praktik baik ataupun strategi dari Ibu Yuni tadi. Itu sangat baik sekali. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi itu yang hasil analisis data observasi pembelajaran yang dilakukan Pak Poni kepada Ibu Yuni ya, hasilnya sudah disampaikan. Sekarang kan Pak Poni sudah menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada Ibu Yuni. Boleh disampaikan Bapak yang Bapak temukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada Ibu Yuni? Baik. Untuk area pengembangannya Bu, sesuai dengan yang Ibu Yuni sampaikan tadi, yang pertama adalah area pengembangan seputar pengetahuan. Yang kedua adalah area seputar keterampilan. Untuk area seputar pengetahuan, saya sudah melihat kemarin pada saat observasi, anak-anak sudah mampu memaparkan dan mempraktekkan pengetahuan yang mereka dapat dari hasil pembelajaran yang diberikan Ibu Yuni melalui diskusi kelompok, dan mereka bisa menampilkan hasil kinerjanya melalui presentasi di depan, presentasi di depan kelas, dan keterampilannya mereka dapat melakukan mengukur suatu gedung ataupun tinggi dan panjangnya suatu bagan ataupun daerah dan benda tanpa harus melakukan mengukurnya langsung, tapi menggunakan klinometer. Dan saya lihat area pengembangan sudah baik dengan melakukan strategi yang sedemikian rupa, dan itu merupakan nilai plusnya Bu yang dari Ibu Yuni. Dan saya juga sebagai guru olahraga sangat terpacu, dan saya sangat ini juga ya, saya baru ketemu juga, saya baru melihat ternyata ada alat untuk melihat ataupun mengukur suatu gedung ataupun bangunan tanpa harus menggunakan meteran langsung, dengan alat yang sederhana. Karena kemarin saya lihat itu menggunakan alat peraga ataupun alat sederhana. Jadi selain siswa sangat tertarik, saya pun juga sangat tertarik. Jadi setelah selesai observasi, saya bahkan oleh Ibu Yuni juga, saya mencoba hal tersebut. Nah, itu sangat membantu dan nilai plus juga bagi saya sama Ibu Yuni. Baik. Nah, itu Pak Poni sudah menemukan area pengembangannya ya Bu ya. Nah, selanjutnya dari hal yang Pak Poni sampaikan tadi, apa dari Ibu Yuni, Pak Poni, rencana aksi pengembangan diri dari Ibu Yuni? Rencana aksinya. Rencana aksi ya Bu ya. Yang saya tangkap Ibu, jadi rencana aksinya Ibu Yuni akan memperbaiki pola pembelajarannya Bu ya. Tentunya dengan bekerja sama dengan
tim matematika yang lain, karena kebetulan di SMK 2 di sekolah kami ada beberapa ataupun banyak guru SMK 2 untuk mata pelajaran matematika, dan mereka adalah tim, dan kebetulan Bu Yuni adalah salah satu pemegang ataupun yang memberikan apa ya bahasanya ya yang bertanggung jawab untuk ekstrakurikuler matematika, Olimpiade Matematika. Dan kebetulan kemarin alhamdulillah SMK 2 sekolah kami Olimpiade Matematika di UIN Sultan Taha memperoleh juara umum Bu ya. Jadi matematika alhamdulillah mendapatkan medali yang banyak dari Olimpiade tersebut. Dan setelah ini area pengembangannya, kemungkinan rencana tindak lanjut ke depannya saya akan berkolaborasi dengan Ibu Yuni dan bersama dengan tim matematika yang lain untuk bagaimana akan mendapatkan catatan baik untuk pengembangan kedepannya seputar pembelajaran matematika. Kurang lebih seperti itu. Bagus ya Bu ya, dapat Olimpiade. Iya, Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin. Iya. Ibu yang Iya, alhamdulillah saya pegang dari 2016 sih sebenarnya, tapi pas sudah saya di sini dari 2020. Keren ya Bu ya. Nah, Ibu, dari yang telah kita bicarakan pada sesi pasca observasi pembelajaran ini, apa yang sudah berjalan dengan baik nih Bu selama percakapan ini? Kalau menurut saya dengan adanya percakapan ini, jadi saya bisa mengetahui apa kurangnya saya ketika mengajar di kelas, apa yang harus saya kembangkan lagi. Jadi saya bisa melanjutkan pembelajarannya pun bisa memperbaiki dari apa yang sudah dikoreksi seperti ini. Oke. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Oke, kalau menurut saya apa yang perlu saya perbaiki, mungkin saya harus lebih memahami lagi dalam membuat perangkat ajar. Jadi saya lebih fokus ke siswanya. Jadi saya cek siswanya apa yang di kondisi siswanya. Kalau kemarin kan saya ambil di gaya belajarnya itu berdasarkan minat. Nah, kemungkinan saya cek lagi nanti agar semua siswa bisa belajar lebih aktif lagi. Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh dalam proses percakapan ini? Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk Ibu bisa menghadirkan diri Ibu secara penuh pada saat sesi percakapan ini, biar Ibu fokus dengan percakapan Pak Poni tadi? Apa yang Ibu lakukan? Saya lebih itu lagi saya mempelajari lagi, saya pahami lagi, nanti biar bisa saya gunakan ke depannya seperti itu. Bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan pada hari ini setelah percakapan ini? Setelah percakapan ini ya jelas sangat senang, karena memang dari awal, karena observasi ini biasanya kan jarang dilakukan secara terjadwalnya, paling kan ya satu semester atau 2 semester. Jadi dengan adanya seperti ini kita dapat perubahan lah setidaknya. Jadi kita tahu apa kurangnya, apa perubahan yang harus tantangan kita ke depannya seperti apa. Oke, baik Ibu. Nah, kita sudah selesai Ibu pasca observasi pembelajaran. Jadi memang benar pada saat Pak Poni mengobservasi Ibu itu demi refleksi mana yang harus diperbaiki dari Ibu. Dan begitu juga pada saat Pak Poni mengajar boleh bergantian, Ibu juga yang menilainya, karena kadang-kadang kita sendiri belum tahu mana sih yang kurangnya kita. Dengan adanya rubrik penilaian rekan sejawat dalam pembelajarannya itu kan nanti hasil yang dari Ibu nilai bisa terlihat oleh Pak Poni yang mana kurang Pak Poni untuk membuat pembelajaran dan merancang pembelajaran di awal yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan minat peserta didik tadi. Yang kata Ibu tadi gaya belajarnya berbeda-beda, ada yang visual, auditori, kinestetik. Itulah tadi bagusnya memang dihadirkan sekali-sekali rekan sejawatnya melihat temannya ya Bu ya. Iya benar. Nah baik, terima kasih Ibu. Itu dari saya. Tetap semangat Pak Poni untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid.
cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk percakapan hari ini Bu Yuni, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah rangkaian dari kegiatan kita yang kemarin, yaitu dari pra-observasi yang pertama kita laksanakan. Setelah itu perencanaan berikutnya berupa observasi yang saya lakukan di kelas Ibu, di kelas 10 PPLG 1 ya kemarin ya. Dan hari ini adalah puncaknya, yaitu percakapan pasca observasi untuk melihat perubahan dan merefleksi hasil pembelajaran yang sudah pernah kita laksanakan atau kita lakukan. Dan harapan saya kita sama-sama memacu kreativitas dan inovasi kita untuk peningkatan kompetensi kita agar bisa pembelajaran kita tetap selalu berpusat pada murid, dan harapan saya tidak bosan dan tidak tidak canggung lagi, karena kita selain rekan kerja, kita juga seni keluarga, dan memang kita butuh refleksi dan saling mengevaluasi untuk peningkatan kita ke depan. Ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Sampai jumpa di lain waktu. Iya.